Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada video kali ini kami akan melakukan analisa performa rangkaian penyearah gelombang penuh 3 fasa tak terkendali dengan menggunakan beban resistif dan kapasitor. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Wahid, lalu ada juga teman saya M. Ihsan, Siti Sapitri, dan Lutfiah Ramadhani. Di sini pada video kali ini kami akan menjelaskan penyearah dengan menggunakan beban resistif dan juga menggunakan beban kapasitor. Pada penyearah gelombang penuh dengan menggunakan beban resistif di sini akan saya jelaskan dengan teman saya yaitu Siti Sapitri. Dan untuk penyearah dengan menggunakan kapasitor akan dijelaskan oleh teman saya Isan dan Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bagian input dari penyearah gelombang penuh 3 fase dengan menggunakan beban resistif. Di sini kami menggunakan tegangan line to line-nya sebesar 380. Untuk VS-nya 380. Lalu juga kami di sini menggunakan ampermeter untuk mengukur besar arus dan mengukur bentuk gelombangnya. Dan di sini juga menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan antar fasanya. Di sini juga menggunakan 6 buah dioda sebagai penyearah. Lalu juga di sini juga ada ampermeter untuk mengukur arus output penyearahnya. Sedangkan ini juga ada voltmeter untuk mengukur besar tegangan yang dihasilkan dari penyearahnya. Lalu di sini juga menggunakan beban resistor sebesar 100 ohm. Di sini terlebih dahulu kita melihat bentuk gelombang dari VS-nya. Untuk gelombang dari 3 fasa. Di sini kita klik VRS, VST, dan VDR. Di sini dapat kita lihat bentuk gelombangnya seperti ini. Bentuk gelombang sinus ya teman-teman. Ini ada perbedaan sebesar 120 derajat antar fasanya. Di sini ada yang fasa yang tertinggal dan ada juga fasa yang menduluani. Di sini kita juga dapat melihat tegangan RMS dari setiap tegangan RS, ST, dan TR. Di sini kita lihat tegangan dari R dan S. Di sini kita klik, lalu kita lihat di sini pusat tegangan untuk fasa R dan S itu sebesar 380. Lalu untuk fasa S dan T-nya sebesar 379,96, agak berbeda sedikit. Lalu untuk fasa T dengan R itu sebesar 380. Jadi inilah bentuk gelombang 3 fasa sebelum disearahkan oleh dioda. Lalu berikutnya saya akan melihat bentuk gelombang dari arus setiap fasanya. Di sini saya akan melihat bentuk gelombangnya dan melihat besar arus yang mengalir pada setiap fasa inputnya. Di sini untuk I1 untuk fasa R, di sini bentuk gelombang untuk fasa R. Lalu kita lihat untuk fasa S. Ini fasa S. Lalu untuk fasa T-nya di sini. Nah, di sini dapat dilihat bentuk gelombangnya ini masih berbentuk kotak-kotak dan masih memiliki ripple di sini. Jadi kayak belum stabil bentuk arusnya. Di sini masih memiliki ripple. Jadi arusnya ini masih berbentuk kotak-kotak. Oke. Di sini pun untuk memuncaknya pun berbeda-beda karena setiap fasa kan memiliki sudut yang berbeda-beda uh, uh, sehingga arus yang mengalir setiap sudutnya ini beda-beda gitu. Jadi sini kita juga bisa melihat PRMS-nya. Sini kita lihat untuk fasa R-nya sebesar, kita lihat fasa R-nya berapa? Untuk fasa R-nya 4,195 ampere. Lalu untuk fasa S-nya kita lihat berapa besar arusnya. Untuk fasa S-nya 4,194, beda sedikit, beda 0,05. Lalu untuk fasa T-nya kita lihat Y untuk fasa T-nya itu sebesar 4,191, agak agak menurun ini untuk fasa T-nya. Oke. Lalu si berikutnya untuk outputnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Safitri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian outputnya yang dihasilkan gelombang penuh 3 fasa. Nah, di mana saya akan menganalisa bentuk gelombang output dari penyearah 3 fasa dan bentuk arus gelombang 3 fasa ini. Nah, sebelumnya kan teman saya Putra Wahid udah menjelaskan bentuk gelombang input penyearah 3 fasa. Nah, jadi langsung saja kita lihat hasil bentuk gelombang output penyearahnya.
kita dapat melihat Vout-nya. Nah, lalu kita klik. Jadi di sini terlihat kan bahwasanya bentuk gelombangnya ini seperti membukit. Nah, kita lihat di sini ripple bentuk gelombangnya itu masih terlalu besar, sehingga output dari penyiar ini memiliki performa sedikit maksudnya penyiar ini memiliki performa yang kurang gitu, sehingga kita perlu memperbaikinya. Dengan cara gimana memperbaikinya, yaitu dengan menambahkan kapasitor. Nanti jadinya penyiar gelombang penuhnya ini menggunakan beban resistif. Nah, di sini bisa kita lihat juga hasil tegangan output penyiarannya. Nah, di sini kita klik, lalu kita klik lagi di sini. Nah, otomatis dapat kita lihat outputnya. Tegangan penyiarannya itu sebesar 513,6 DC. Nah, jadi itulah hasil tegangan penyiarannya. Lalu kalau kita mau lihat lebih jelas, bentuk penyiarannya bisa dilihat dari ini. VR tegangan inputnya kita bandingkan dengan tegangan outputnya. Nah, di sini dapat dilihat warna merah ini. Warna merah inilah hasil penyiar gelombang penuh 3 fasa. Dan untuk tiap satu siklusnya ini menghasilkan 6 bentuk gelombang. Nih, gelombang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah hasil gelombang penyiar setelah disearahkan dengan dioda. Nah, lalu kita melihat gelombang arus outputnya atau outputnya. Nah, di sini hampir sama kayak tadi, dimana kita lihat nih kan ripple-nya masih besar. Untuk melihat besar arusnya, kita harus klik ini 2 kali. Nah, di sini untuk besar arus outputnya nih kita lihat yaitu 51,45 ampere. Inilah bentuk penyiar output 3 fasa menggunakan beban resistif. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya untuk video gelombang penuh 3 fasa terkendali dengan 3 fasa akan dijelaskan oleh teman saya Ihsan dan Lutfia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penyiar gelombang penuh dengan sistem 3 fasa, di mana di sini menggunakan kapasitor sebagai filter. Jadi di sini kami menggunakan filter kapasitor sebesar 0,03 farad atau sekitar 30.000 farad dengan nilai resistor atau hambatannya sekitar 100 ohm. Dan juga untuk inputnya itu sama aja seperti sebelumnya, rangkaian tanpa kapasitor, yaitu 380 volt untuk line to line dan frekuensinya 50 Hz. Nah, jadi yang pertama kita akan melihat bagian inputnya, yaitu bagian arus. Kita akan melihat bagaimana sih bentuk gelombangnya. Yang pertama dari kita lihat itu I1-nya. Nah, bisa dilihat di sini bentuk gelombang itu bukan kontinu lagi, tapi dia bentuk kayak pulsa gitu atau pulse, dimana dia memiliki amplitude yang tajam pada interval-interval tertentu. Jadi selain daripada interval ini, nilai amplitude-nya itu hampir nggak ada gitu, hampir mendekati nol. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi sebenarnya ini terjadi karena cara kerja kapasitor itu sendiri. Jadi kan kapasitor itu dia bakal charging atau mengisi sampai mendekati nilai tegangan puncak keluaran penyiar, ya kan, atau mendekati Vm. Nah, setelah kapasitornya itu terisi, dioda-dioda penyiar ini akan berada dalam kondisi tidak konduksi gitu. Jadi selama tegangan keluaran penyiar lebih kecil daripada tegangan kapasitor, maka dioda-dioda ini tidak akan bekerja atau mengalirkan arus. Nah, karena arus input itu hanya mengalir dalam tegangan, dia akan mengalir kembali ketika tegangan instan penyiar melampaui tegangan kapasitor. Jadi kapasitor itu bakal kembali terisi. Nah, proses ini sendiri itu menyebabkan arus input itu mengalir dalam waktu sangat singkat itu, tapi amplitude itu besar. Makanya bentuknya itu ya kayak gini. Ada amplitude yang cukup tinggi gini. Jadi bentuk kayak gelombang puls lah. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang bentuk gelombang input arus yang A. Sedangkan yang untuk yang B dan yang untuk C seperti ini. Yang pertama kita untuk yang arus yang kedua atau yang B, dan bentuk itu lurus ya. Jadi yang hanya anomali itu yang tadi yang untuk arus yang A. Kemudian bisa kita lihat yang untuk gelombang C.
Jadi yang untuk arus B dan C itu sama, yang beda tadi hanya arus yang A. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lutfi Ramadhani untuk bagian outputnya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan sistem 3 fasa dengan kapasitor. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sistem 3 fasa outputnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan arus outputnya. Nah, untuk bagian tegangan outputnya bisa kita lihat di sini di Vout. Kita okekan saja. Nah, jadi bisa dilihat di sini bentuk gelombangnya itu sudah seperti bergerigi, seperti mata gergaji. Nah, jadi bisa terlihat bahwa tegangan keluaran atau VDC output dari rangkaian penyearah gelombang penuh 3 fasa dengan kapasitor ini dia tidak lagi seperti tanpa kapasitor. Jadi tegangan output ini berada sekitar nilai puncak di sini dan mengalami penurunan kecil ini di antara dua puncak berurutan berbentuk gerigi gergaji dengan amplitudo yang relatif kecil. Nah, jadi fenomena ini sendiri itu menunjukkan bahwa kapasitor itu berhasil menurunkan tegangan outputnya mendekati nilai maksimum. Jadi saat kapasitor itu charging, pada saat tegangan penyearah melebihi kapasitor, kemudian dia akan melepaskan muatan secara perlahan lalu melalui beban. Baru tegangan penyearah itu menurun. Nah, ini berbeda dengan tanpa kapasitor. Jadi pada rangkaian dengan kapasitor filter, tegangan DC rata-rata atau VDC itu tidak lagi ditentukan oleh rumusnya integral penyearah, tapi melainkan tegangan puncak dan besaran riak tegangan. Kalau kita lihat secara angkanya, nilai tegangan maksimum itu berada sekitar 135 sampai 385 volt. Jadi ini mendekati nilai teoritisnya. Kemudian ada nilai minimum tegangan itu juga tidak menurun jauh dari nilai maksimum. Kemudian untuk tegangan DC-nya dekat dengan nilai maksimum. Jadi ini menunjukkan kalau kapasitor filter itu bekerja dengan sangat efektif dengan rangkaian penyearah gelombang penuh pada sistem 3 fasa. Karena dia bisa meredam riak tegangan dan mendekati nilai kestabilan tegangan DC keluaran. Jadi, perbedaan kecil antara nilai teoritis dan simulasi seperti yang kami buktikan ini tidak lain disebabkan oleh proses dikritasi waktu pada simulasi serta kondisi pengisian dan pengosongan kapasitor yang tidak ideal. Nah, lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagian outputnya, yaitu arus outputnya di sini Vout-nya kita okekan. Nah, pada rangkaian penyearah gelombang penuh ini bisa kita lihat bentuk arusnya itu berbentuk garis lurus. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan arus keluaran pada rangkaian tanpa kapasitor, arus keluaran pada rangkaian ini menunjukkan beberapa perbedaan. Yang pertama itu arus keluaran itu garis lurus, kemudian amplitudo riak itu berkurang secara signifikan, dan terakhir itu daya yang diserap oleh beban menjadi lebih stabil. Jadi untuk rangkaian tanpa kapasitor, arus keluaran itu kan jadi dipengaruhi oleh fluktuasi tegangan hasil penyerahan, sehingga arus mengalami naik turun yang cukup besar. Nah, sebaliknya pada rangkaian dan kapasitor, arus keluarannya itu lebih menyerupai arus DC yang ideal karena tegangan keluaran itu dijaga tetap stabil oleh kapasitor. Namun peningkatan kualitas arus ini itu dicapai dengan konsekuensi karakter si arus inputnya. Nah, oleh karena itu pemilihan kapasitor itu perlu kita pertimbangkan untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.